Koushi merupakan seorang pemuda miskin yang kini sedang mengalami masa paling sulit dalam hidupnya, di mana setelah sang ayah yang kejam membakar rumahnya, Koushi kini harus hidup di jalan karena sudah nggak punya tempat tinggal lagi. Namun di suatu ketika, datanglah seorang wanita bernama Wachi yang merasa kasihan kepada Koushi dan memutuskan untuk mengajak Koushi makan siang di kosannya. Bukan hanya itu, Wachi bahkan mengizinkan Koushi untuk memakai kamar mandi dan membersihkan tubuhnya yang sudah sangat bau seperti tikus kantor. Tapi ketika Koushi akan masuk ke dalam kamar mandi, Koushi nggak sengaja melihat para penghuni kos lain yang juga sedang mandi di sana. Namun ketika Koushi akan lari karena merasa malu, Koushi pun malah menabrak seorang wanita cantik bernama Athena yang merupakan penghuni kos tertua pada kosan wanita tersebut. Dan agar para penghuni lainnya nggak salah paham, Wachi pun segera mengajak Koushi untuk berkenalan dengan semua teman-teman kosannya. Dimulai dari Ria, Rina, Freya, dan Athena, yaitu wanita yang tadi Koushi tabrak. Tapi saat Wachi pengen mengajak Athena untuk berbaikan dengan Koushi, Athena pun malah menolaknya karena Athena ternyata merupakan wanita yang sangat anti dengan laki-laki. Bahkan ketika tahu jika Wachi ingin mengadopsi Koushi di kosan tersebut, Athena yang kesal pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan kosan itu segera. Dan karena Koushi merasa bersalah, Koushi pun segera mengejar Athena dan mencoba meminta maaf atas perbuatannya tadi. Namun saat melihat Athena yang masih marah kepadanya, Koushi yang merasa bersalah memutuskan untuk segera pergi dan kembali menjalani kehidupan lamanya di jalanan. Tapi ketika Koushi akan tidur di sebuah taman yang dingin, secara mengejutkan datanglah Athena yang segera mengajak Koushi untuk pulang bersama. Akhirnya setelah Koushi berbaikan dengan Athena, kini Athena pun mau untuk mengizinkan Koushi tinggal di kosan mereka selama beberapa waktu. Dan pada keesokan hari, Koushi pun segera mengerjakan beberapa pekerjaan rumah supaya tidak kembali diusir oleh Athena dan teman-temannya. Akan tetapi, saat Koushi pengen membersihkan kamar mereka, Koushi pun menjadi sangat terkejut saat melihat keanehan pada setiap kamar mereka berlima. Mulai dari kamar Wachi yang penuh dengan eksperimen aneh, dan kamar Freya yang penuh dengan baju cosplay Skibidi. Tapi sebelum mereka beranjak tidur pada malam hari, Athena pun langsung marah kepada semua teman-temannya karena mereka sudah mencontohkan gaya hidup aneh kepada remaja polos seperti Koushi. Yang padahal mereka seharusnya menjadi contoh yang baik kepada Koushi supaya remaja polos seperti Koushi bisa mengikuti contoh baik dari mereka. Namun, sewaktu Koushi akan tidur di malam hari, Koushi pun masih nggak bisa menyangka dengan kehidupannya saat ini. Ia sangat beruntung karena sudah diberikan tempat tinggal oleh kelima wanita kuliah cantik seperti Athena dan teman-temannya. Tapi saat Koushi baru saja memuji mereka berlima, atap kamar Koushi pun malah jebol akibat Ria yang sedang mengikuti sebuah gerakan kungfu pada sebuah komik anime. Dan karena lantai kamarnya sudah berlubang, Ria pun langsung memohon kepada Koushi untuk mengizinkannya tidur di kamar Koushi selama 1 malam. Karena jika Ria memaksa tidur di kamarnya, maka Ria mungkin akan terjatuh dari lubang yang sudah dia buat sendiri. Dan karena nggak punya pilihan lain lagi, Koushi pun akhirnya harus mengizinkan Ria untuk tidur di sampingnya. Namun bukannya langsung tidur, Ria pun malah mengajak Koushi untuk bermain sebentar, sampai ngebuat Koushi merasa kesal dengan sikap Ria tersebut. Oleh karena itu, Koushi pun segera menceramai Ria dan mengatakan kalau Ria sebaiknya harus lebih menjaga jarak dengan Koushi karena walaupun mereka sudah tinggal bersama saat ini, namun Koushi tetaplah remaja biasa yang masih punya hasrat Skibidi. Dan agar situasi tidak menjadi kacau seperti rumah Sahroni, Koushi pun memutuskan untuk segera kabur dan tidur di kamar Ria yang sudah bolong. Sementara Ria akan tidur di kamar Koushi yang aman. Namun ketika melihat kebaikan Koushi selama ini, secara tiba-tiba Rina pun malah datang dan mencaplok Koushi sebagai rasa terima kasih karena Koushi sudah perhatian kepada Ria yang merupakan teman sejatinya. Pada keesokan pagi, Koushi pun segera menyiapkan sarapan sebelum Athena dan teman-temannya berangkat kuliah seperti biasa. Dan saat merasakan cita masakan buatan Koushi, Rina pun gak menyangka kalau remaja seperti Koushi bisa membuat sarapan yang seenak ini. Kemudian setelah sarapan pagi usai, Koushi pun segera meminta uang belanja kepada Wachi karena Koushi pengen membeli bahan dapur untuk menu sarapan di esok pagi. Tapi ketika melihat Koushi yang sudah begitu akrab dengan penghuni kosan lainnya, Athena yang gak mau kalah memutuskan untuk ikut dengan Koushi ke pasar supaya Athena bisa lebih akrab dengan Koushi.
Namun sial, karena Athena sangat anti kepada para laki-laki asing, Athena pun mulai menjadi sangat cemas ketika melihat para laki-laki yang berkeliaran di kota. Bahkan ketika ada beberapa pemuda yang pengen menyapa Athena, Athena pun hanya bisa terdiam dan membisu. Tapi untungnya datanglah Kosi yang segera membawa pergi Athena dari keramaian kota. Melihat Kosi yang sudah menyelamatkannya, Athena pun segera berterima kasih kepada Kosi karena sudah melindungi Athena dari para cowok tadi yang mungkin lagi pengen mendekati Athena. Dan bahkan saat ini, Athena pun sudah mulai menganggap Kosi sebagai adiknya sendiri. Pada hari selanjutnya, Kosi pun harus mencuci baju dari kelima wanita tersebut sebagai balas budi karena mereka sudah memberikan tempat tinggal untuk Kosi. Namun setelah menjemur baju di hari itu, Kosi pun malah mulai kembali teringat dengan kehidupan lama di sekolahnya. Lalu ketika di siang hari, Kosi pun segera menyiapkan makan siang kepada kelima gadis tersebut. Namun ketika melihat kebaikan Kosi selama ini, Wachi dan Freya pun memutuskan kalau mereka akan membayar uang sekolah Kosi supaya Kosi bisa kembali bersekolah seperti remaja normal pada umumnya. Dan ketika mendengar hal tersebut, Kosi pun menjadi sangat terharu dan segera berterima kasih kepada kebaikan mereka semua. Dan singkatnya, pada keesokan pagi, Kosi pun segera berangkat sekolah seperti biasa setelah uang bulanan sekolahnya sudah dibayar oleh Wachi. Tapi ketika Kosi ingin masuk ke dalam kelas seperti biasa, datanglah seorang gadis bernama Tia yang merasa kesal kepada Kosi karena sudah meninggalkan sekolah selama 3 minggu. Dan ketika masuk kelas, seorang guru pun menjadi sangat kasihan kepada Kosi setelah mendengar nasib buruk yang sedang menimpa Kosi saat ini. Namun, ketika Kosi pengen meminta maaf kepada Tia di siang hari, Tia yang sudah kesal malah menyuruh Kosi untuk segera menjauhinya. Dan ternyata, walaupun Tia sangat kesal dengan Kosi saat ini, namun Tia juga mulai merasa bersalah karena dia sudah mengusir teman masa kecilnya seperti itu. Kemudian kita pun akan melihat masa kecil Kosi dan Tia, di mana pada beberapa tahun yang lalu, Tia punya sebuah masalah kesehatan yang ngebuatnya tidak bisa terkena panas yang berlebihan. Namun di antara semua bocah yang menjauhi Tia, hanya Kosi yang masih pengen mengajak Tia untuk bermain. Dan bahkan untuk bisa bermain dengan Tia yang alergi panas, Kosi pun sampai mengambil beberapa es batu untuk bisa membuat tangannya terasa dingin supaya bisa bermain dengan Tia yang alergi dengan panas. Kembali pada saat ini, di mana ketika Tia akan pingsan karena panas, datanglah Kosi yang segera memberikan Tia sebuah es batu yang langsung menyelamatkan Tia dari cuaca yang panas tersebut. Namun ketika di sore hari, Tia pun mutusin untuk mampir di rumah Kosi yang baru setelah mendengarkan sebuah kabar kalau Kosi sudah tinggal di sebuah kosan wanita. Di sore hari, ketika Athena baru saja pulang dari kampus, Athena pun menjadi sangat terkejut melihat Kosi yang membawa pulang seorang gadis di kosan mereka. Dan karena Kosi tinggal bersama dengan 5 wanita bermelon besar, Tia pun mengatakan kalau dia pengen melihat kamar dari Athena dan semua teman-temannya untuk memastikan jika mereka adalah wanita yang baik dan layak untuk tinggal dengan remaja polos seperti Kosi. Tapi saat melihat kamar Freya dan Wachi, Tia pun menjadi sangat curiga dan merasa jika Kosi pasti sudah pernah mendapatkan perlakuan aneh dan juga hal giat dari mereka berlima. Dan karena masih merasa sangat curiga, Tia pun mutusin untuk menginap di kosan mereka supaya tidak ada hal aneh yang terjadi kepada Kosi. Kemudian sebelum tidur di malam itu, Tia pun segera memberikan sebuah pertanyaan kepada Athena tentang perasaan Athena kepada remaja seperti Kosi. Namun saat Athena akan menjawabnya, terdengar sebuah teriakan dari kamar mandi yang ternyata berasal dari Kosi yang gak sengaja masuk ke dalam kamar mandi ketika Ria lagi mengganti bajunya di kamar mandi. Tapi ketika melihat Athena dan teman-temannya yang begitu dekat dengan Kosi, Tia yang kesal pun mengatakan kalau mereka sebaiknya menjaga jarak dengan Kosi karena bisa saja akan tumbuh perasaan di antara mereka dan juga Kosi. Saat mendengarkan perkataan Tia tersebut, Athena dan Ria pun hanya bisa terdiam sambil menahan rasa malu mereka. Bahkan pada keesokan hari, Athena dan Ria mulai bersikap aneh dan seakan seperti pengen menjauhi Kosi. Melihat jika Kosi punya masalah dengan teman-temannya, Freya pun mendapatkan sebuah ide di mana Freya malah menyuruh Kosi untuk menyamar di Akademi Wanita supaya dapat memberikan makan siang kepada Athena dan berbaikan dengan Athena.
Namun sial, penyamaran itu pun gak berjalan dengan lancar karena beberapa siswa pun mulai menyadari kalau Koshi adalah seorang laki-laki. Namun untung saja ketika Koshi akan ditangkap oleh mereka, datanglah Athena yang segera mengajak Koshi untuk kabur dari kejaran mereka. Akhirnya setelah mendapatkan makan siang dari Koshi di hari itu, hubungan di antara mereka bertiga pun mulai kembali normal dan gak merasa canggung lagi. Tapi pada suatu hari, Athena pun ingin mengajak semua teman-temannya untuk berlibur di sebuah musim panas terakhir. Dan karena itu merupakan sebuah berita yang penting, Koshi pun segera datang di kamar Rina untuk menyampaikan ajakan itu kepada Rina. Tapi saat baru saja membuka pintu kamar Rina, Koshi pun menjadi sangat terkejut melihat tumpukan sampah yang banyak seperti hasil korupsi Pertamina. Namun Ria pun mengatakan kalau semua hal itu bukanlah sampah, melainkan sebuah persembahan untuk Dewa Bulan yang sudah ditumpuk oleh Rina setelah sekian lama. Tapi ketika Koshi pengen mengajak Rina untuk berlibur bersama dengan Athena, Rina pun malah menolak tawaran Koshi karena dia harus menjaga semua barang ritualnya tersebut. Melihat Rina yang sangat sulit untuk diajak pergi, Koshi pun segera mengajak Athena dan teman-temannya mencari cara agar Rina mau untuk ikut bersama mereka. Dan ketika di sore hari, Ria pun segera mengajak Rina untuk mencoba beberapa gerakan kungfu agar bisa membangkitkan semangat Rina. Tapi sial, cara itu pun malah gak berhasil dan malah membuat Rina semakin merasa malas untuk ikut dengan mereka. Namun di saat Koshi akan menyerah dan frustasi, datanglah Athena yang segera memberikan sebuah payung bulan kepada Rina dan langsung membuat Rina mau untuk ikut bersama dengan mereka. Singkat cerita, pada keesokan pagi, mereka pun segera berangkat di sebuah onsen yang sudah dipesan oleh Athena sejak beberapa hari lalu. Tapi ketika sampai di sana, Athena pun menjadi sangat syok dan kecewa karena dia ternyata sudah memesan sebuah onsen yang salah, di mana onsen tersebut sangatlah kuno, bahkan onsen itu memancarkan pancaran mistis yang sangatlah kuat. Namun karena sudah terlanjur, akhirnya mereka pun harus bermalam di sebuah penginapan onsen yang penuh dengan hantu tersebut. Tapi ketika Koshi pengen tidur di malam hari, Koshi pun gak sengaja melihat Athena yang pergi dan kabur begitu saja. Lalu karena merasa penasaran, Koshi pun segera mengejar Athena dan malah gak sengaja bertemu dengan Wachi yang juga sedang mencari Athena. Akhirnya setelah mencari cukup lama, Koshi berhasil kembali menemukan Athena yang rupanya sedang mencari toilet sedari tadi. Namun saat Koshi ingin mengantar Athena di toilet, dan karena merasa takut, Athena pun segera mengajak Koshi untuk bersembunyi dari hantu itu di sebuah gudang penyimpanan kasur. Hingga pada keesokan hari, mereka pun akan segera pergi dan meninggalkan onsen berhantu tersebut. Lalu, karena masih belum puas dengan liburan tersebut, Wachi yang masih gabut segera mengajak mereka untuk berlibur di pantai yang paling dekat. Tapi ketika Tia sedang berenang di pantai, secara tiba-tiba muncullah beberapa ikan laknat yang malah masuk ke dalam logo Tesla Tia. Dan karena hal tersebut, Tia yang panik pun malah tenggelam sampai harus ditolong oleh Koshi dan Ria. Tapi setelah diselamatkan oleh Koshi, Tia pun mulai merasa bersalah kepada Koshi karena selama ini Tia selalu cuek dan bersikap keras di hadapan Koshi. Dan ketika di sore hari, mereka pun memutusin untuk segera pulang dan kembali di kosan mereka masing-masing. Tapi anehnya, semenjak pulang dari pantai kemarin, Koshi pun mulai bersikap aneh dan cuek kepada mereka semua. Dan karena merasa jika ada yang aneh dengan Koshi, Freya pun memutuskan untuk mengajak Koshi di suatu tempat yang pengen dia kunjungi. Dan siapa sangka, Freya pun malah ingin mengajak Koshi untuk mengikuti sebuah lomba cosplay supaya bisa menghilangkan rasa gelisah yang mungkin sedang Koshi rasakan saat ini. Tapi setelah foto cosplay selesai, Freya pun malah menyerang Koshi menggunakan pedang cosplay dan menyuruh Koshi untuk mengatakan apa yang sedang dia rasakan. Dan ternyata saat ini Koshi sedang merasa galau karena keluarganya gak pernah menghubungi Koshi semenjak rumah Koshi terbakar. Dan saat mendengar hal tersebut, Freya pun segera memberikan semangat kepada Koshi supaya Koshi bisa sabar dan menerima pahitnya kehidupan ini. Akhirnya setelah mendapatkan beberapa motivasi dari Freya, Koshi yang awalnya kesal dengan nasibnya kini mulai menerima nasib dan kenyataannya. Dan setelah kembali dari acara cosplay tersebut, Koshi pun akhirnya bisa mulai kembali tersenyum dan tidak merasa galau lagi. Beberapa minggu kemudian, Koshi pun akan membawa Tia melihat festival seni dari kampusnya Athena yang kini sedang berlangsung dengan sangat meriah. Dan karena Koshi belum menghafal map pada kampus tersebut, Freya yang baik hati segera menuntun mereka untuk melihat semua acara pada festival itu. Dimulai dengan toko ramuan sihir buatan Wachi sampai cafe mate yang sedang dibuat oleh Athena.
Tapi ketika melihat Koshi yang berkunjung di kafenya, Athena pun langsung merasa sangat malu karena Koshi sudah melihat Athena yang sedang memakai baju pelayan yang aneh. Dan walaupun hal itu merupakan hal yang sangat memalukan, namun Athena pun harus tetap bekerja untuk melayani setiap orang yang mampir di cafe mate-nya. Tapi ketika melihat Athena yang begitu salting dengan Koshi, seorang sahabat Athena pun mengatakan kalau Athena sebaiknya mengajak Koshi untuk melihat semua hal yang ada pada festival tersebut. Dan karena itu merupakan sebuah kesempatan, Athena pun segera mengajak Koshi untuk bertemu dengan teman-teman kosan lainnya yang kini sedang sibuk mengatur pesta pada festival seni tersebut. Tapi pada musim dingin, Ria mendapatkan sebuah masalah besar di mana dia harus pulang di kampung halamannya untuk membuat pesta Natal bersama dengan para siswa pada dojo keluarga Lia. Dan karena mengurus tempat dojo merupakan pekerjaan yang berat, Koshi pun memutuskan untuk ikut bersama Ria di kampung halamannya. Dan sebelum menaiki kereta pada esok hari, Ria pun segera mengajak Koshi untuk membeli beberapa hadiah Natal untuk diberikan kepada semua siswa dari tempat pelatihan keluarga Ria. Namun anehnya, saat sedang berbelanja bersama dengan Koshi, Ria pun malah merasa salting dengan Koshi dan seakan ingin menggandeng tangan Koshi di tengah cuaca yang dingin tersebut. Bahkan di malam hari, Ria pun mulai merasa bimbang dengan apa yang sedang dia rasakan kepada Koshi saat ini. Namun karena Ria masih butuh bantuan tambahan, Ria pun memutuskan untuk segera mengajak Rina agar ikut membantu mereka merayakan Natal di kampung halaman Ria. Dan walaupun awalnya ditolak, tapi setelah diberikan sebuah kue ikan, Rina pun akhirnya mau ikut bersama Ria di kampung halamannya. Dan singkat cerita, setelah menaiki sebuah kereta Shinkansen, akhirnya mereka pun sampai di kampung halaman Ria dan langsung disambut oleh beberapa siswa pada dojo keluarganya. Dan karena Ria merupakan seorang sabuk hitam, Ria pun segera memberikan sedikit latihan kepada semua siswa yang langsung membuat Koshi merasa kagum kepada kemampuan Ria. Kemudian setelah latihan usai, Ria pun segera membagikan hadiah yang sudah dia beli kepada semua siswa yang ada di sana. Namun di tengah pembagian hadiah yang sangat bahagia tersebut, ada satu orang anak yang malah menjauh dan mengatakan kalau dia merasa nggak layak untuk menerima hadiah tersebut. Karena selama ini dia merasa kalau dia bukanlah seorang siswa yang baik dan bahkan sering bolos pada pelajaran karate. Saat mendengar perkataannya, Koshi pun segera menceramai anak tersebut dan mengatakan kalau tidak ada syarat apapun untuk mengambil hadiah itu. Lagi pula, Ria sudah membagikan hadiah itu dengan ikhlas kepada semua siswa yang ada. Dan saat melihat Koshi yang begitu perhatian kepada siswanya, Ria pun malah menjadi sangat senang dan segera berterima kasih sampai ngebuat Koshi merasa salting. Kemudian, semua siswa pun mulai membuka hadiah mereka masing-masing yang langsung membuat mereka merasa sangat bahagia ketika membuka hadiah-hadiah tersebut. Hingga pada malam hari, Ria pun segera berterima kasih kepada Koshi dan juga meminta maaf karena Ria tidak sempat memberikan sebuah hadiah Natal kepada Koshi saat ini. Namun Koshi pun lantas menjawab jika selama masih bisa tinggal bersama Ria dan teman-temannya selama ini sudah merupakan hadiah yang sangat berarti bagi Koshi. Tapi sialnya, ketika Ria akan mencaplok Koshi karena merasa salting, datanglah Rina yang malah pengen mengajak mereka untuk segera tidur. Pada suatu hari, Koshi pun menjadi sangat bahagia karena Freya baru saja membeli sebuah kotatsu yang bisa dipakai di tengah musim dingin tahun baru. Tanpa basa-basi, Hoshi pun segera mengajak mereka semua untuk masuk dan menikmati kotatsu yang hangat tersebut. Tapi ketika Athena masuk ke dalam kotatsu, Athena pun langsung merasa sangat geli karena kaki Athena malah bersentuhan dengan kaki Koshi dan teman-teman lain. Lalu karena saat ini Koshi sudah punya meja kotatsu, Koshi pun mutusin untuk segera menemui Tia dan mengajak Tia untuk belajar bersama menggunakan meja kotatsunya. Tapi ketika sedang belajar, bukannya fokus menyelesaikan soal yang ada, Koshi pun malah merasa ngantuk secara perlahan akibat suasana kotatsu yang begitu nyaman dan sangat hangat. Bahkan tak lama kemudian, Koshi pun mulai tidur dengan sangat nyaman, meninggalkan Tia yang akhirnya harus belajar sendirian. Dan sebelum malam tahun baru tiba, Koshi pun segera bertanya kepada semua penghuni kosan tentang apa yang akan mereka lakukan pada malam tahun baru. Dan Athena pun mengatakan bahwa mereka mungkin akan membuat sebuah acara tahun baru dengan sangat meriah. Dan saat mendengar hal itu, Koshi pun menjadi sangat bahagia karena akhirnya Koshi pun bisa merasakan malam tahun baru bersama dengan Athena dan teman-temannya. Oleh karena itu, ketika di malam hari, Koshi pun segera mengajak Ria berbelanja untuk persiapan barbeque pada malam tahun baru. Tapi ketika Koshi sedang mencari daging sapi, Koshi pun malah pingsan akibat cuaca yang semakin dingin. Tapi ketika melihat Koshi yang sedang demam, Athena yang khawatir pun mengatakan kalau dialah yang akan merawat Koshi karena menurut Athena,
Semua teman-teman Athena nggak akan bisa merawat Koshi yang sedang sakit. Akhirnya pada malam hari, Athena pun segera tidur di samping Koshi supaya bisa menjaga suhu tubuh Koshi yang tetap normal. Namun anehnya, ketika melihat Koshi yang sakit karena terlalu bekerja keras untuk mereka, Athena pun malah menjadi salting dan pengen segera mencaplok Koshi sebagai hadiah atas kerja keras Koshi selama ini. さんおしゃべりして笑って Bahkan pada keesokan hari, Koshi pun menjadi sangat terkejut saat melihat Athena yang sudah menjaga Koshi sedari malam. Dan karena Koshi sudah kembali sembuh, tanpa basa-basi, Athena dan Freya segera mengajak mereka semua untuk merayakan tahun baru di pusat kota bersama.